Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Luki Enggraini Fitri SEMSI dan anggota kami Indah Permatasari, M. Fikri Hidayat, Uci Romayanti Panggabean, Anissa Sintia, Ade Irma, Azhari. Yang pertama, asuransi. Di Indonesia sendiri, asuransi itu ada dua, yaitu konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional adalah produk asuransi dengan prinsip jual beli resiko. Nasabah dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan berupa proteksi atau risiko yang mungkin terjadi dalam bentuk kesehatan atau jiwa. Yang kedua, asuransi syariah. Menurut DSN adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tersebut melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, prinsip dasar asuransi syariah yang dijalankan adalah tauhid, ketakwaan, keadilan, tidak zalim, at-tawa'un atau tolong-menolong, amanah, ridho, khidmah atau pelayanan yang baik, dan terbebas dari unsur goror, maisir, dan riba. Mengajak kepada setiap peserta untuk saling menjalin sesama peserta terhadap sesuatu yang meringankan terhadap bencana yang menimpa mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, di sini kelompok 1 telah mendapatkan 10 perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional secara umum, yaitu pengelolaan resiko, pengelolaan dana, sistem perjanjian, kepemilikan dana, pembagian keuntungan, kewajiban zakat, klaim dan layanan, pengawasan, instrumen investasi, dan dana hangus. Selanjutnya, pembagian keuntungan. Di dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi akan dibagikan kepada semua peserta asuransi tersebut. Namun akan berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional, di mana seluruh keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut. Selanjutnya, zakat dan wakaf. Yang pertama, zakat. Menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barokah, dan berarti juga menyucikan. Harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi harta maupun pahala. Selain itu, zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir. Secara istilah, zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan mustahik dengan syarat ketentuan. Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalan genap 1 tahun. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, apabila zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, jenis-jenis zakat. Apa saja sih jenis-jenis zakat itu? Yang pertama, zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang Idul Fitri. Besar zakat ini adalah 1 sa' atau setara dengan 2,7 liter dari biji-bijian yang biasanya dijadikan makanan pokok orang tersebut. Yang kedua, zakat mal, yaitu zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu.
atau mustahik zakat setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu atau haul dan dalam jumlah minimal tertentu atau nisab. Selanjutnya, harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi hewan ternak, emas, perak dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan. Undang-undang yang mengatur zakat. Belum adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara komplit mengatur tentang zakat, kecuali Undang-Undang Nomor 38/1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23/2011. Undang-undang ini baru mengatur sebatas lembaga-lembaga yang mengelola zakat. Akan tetapi tentang masalah sanksi bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat atau penyelesaian konflik misalnya, belum ada satupun aturan untuk itu. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 23/2011 tentang zakat ini pun perlu direvisi, sehingga dapat memuat tentang sanksi bagi yang tidak mau membayar zakat. Selanjutnya, wakaf. Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu waqaf, yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah. Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan, seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum. Ada 4 kriteria wakaf. Yang pertama, kondisi harta tersebut adalah sesuai yang dapat dimanfaatkan dan punya nilai ekonomis. Yang kedua, asal atau pangkal harta tersebut tetap bertahan. Yang dimanfaatkan itu hanyalah hasil dari harta tersebut. Yang ketiga, tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Dan yang terakhir, yang boleh menikmati hasil dari harta tersebut diantaranya adalah fakir miskin, pembiayaan kegiatan sosial, dan nazir yang mengelola. Di Indonesia perlu dipecahkan berbagai kemiskinan. Kemiskinan khususnya di Indonesia perlu dipecahkan dalam berbagai kemungkinan. Di antaranya adalah melalui pembayaran zakat dan wakaf dengan pengelolaan secara profesional sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. Karena esensi syariat zakat dan wakaf dalam Islam terutama adalah untuk kepentingan sosial, baik untuk antisipasi kemiskinan maupun pembiayaan kegiatan dan aktivitas sosial lainnya. Pemerintah Indonesia harus ikut serta dalam pengaturan zakat, apakah secara tidak langsung dengan sebatas dukungan atau kapan perlu pengelolaan zakat itu berada di bawah Kementerian Keuangan bagaikan pajak. Begitu juga halnya dengan wakaf dalam bentuk pendirian Badan Wakaf Indonesia yang pengelolaan wakaf itu secara produktif sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 1 itulah yang dapat disampaikan tentang asuransi, zakat, dan wakaf. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.